Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang tata cara menguasai ajian Bolo Sewu. Ajian Bolo Sewu di zaman sekarang sangat jarang bertemu dengan orang yang sakti mandraguna, membuat sebuah rumah hanya dengan satu malam. Pekerjaan apa saja yang dibuat bisa langsung terselesaikan. Jadi zaman sekarang itu ya mustahil. Zaman dulu dengan bantuan ribuan pasukan jin dan lembut bisa membantu orang yang memiliki ajian Bolo Sewu yang saktinya tidak ada duanya. Tingkatan kekuatan dari pemiliknya juga sebagai penentu berapa banyak jin yang bisa dipekerjakan. Jadi jin itu bisa diperintah untuk bekerja sama orang yang menguasai ilmu ini. Nah, sejenak dilihat dari asal usulnya ajian Bolo Sewu ini merupakan kepemilikan dari Resi Bagaspati. Karena itu dalam bait mantranya sangat disebut-sebut nama Resi Bagaspati. Tujuan dari terciptanya ilmu ini sangat unik. Bahkan banyak sekali film-film atau sinetron yang mengulas tentang ajian Bolo Sewu. Akan tetapi bila ditonton kita cuman asiknya saja, tapi tidak bisa mengamalkan amalan yang terkandung di ajian Bolo Sewu ya. Adapun asal usul ajian Bolo Sewu, ilmu ini awalnya dipelajari tidak menggunakan puasa. Hanya saja pemilik pertamanya yaitu Resi Bagaspati mendapati anak buah yang bisa dijadikan teman dari makhluk halus sebangsa jin. Pasukan ini dapat melalui olah laku bertapa di gua. Jin-jin inilah yang menjadi teman dari Resi Bagaspati yang kemudian disebut dengan Bolo Sewu atau dalam bahasa Jawa dinamakan teman seribu. Dengan memiliki teman sebanyak ini, tak heran jika ada sebuah kerjaan yang bisa terselesaikan dalam waktu satu malam. Dari Resi Bagaspati ini yang kemudian banyak para muridnya yang kemudian mengambil karomah dengan maksud supaya jin perewangan dari guru mereka tadi bisa tetap membantu mereka. Dan dari sinilah asal usul ajian Bolo Sewu itu tersebar. Adapun mantra ajian dari Aji Bolo Sewu tercipta ini dari pengambilan karomahnya Resi Bagaspati, dibuatlah beberapa bait japa mantra supaya bisa dikembangkan sekaligus dikuasai oleh murid-murid selanjutnya. Bagi Anda yang ingin tahu japa mantranya, japa mantra dari ajian Bolo Sewu yaitu aku titisane Resi Bagaspati, doyoku Tondro Birowo, doyoku Naga Saputir, iduku Wisa Sarpa Kencana, pengucapku gelap wasesa, mula sira ingsun matek ajiku Bolo Sewu kang tapane ing guwa garbane si Resi Bagaspati. Sekabehing hodam widodara lan widodari, malaikat, jin, setan, perewangan wis luluh sari atunggal. Saiki mungsuh ing ngarep mburi kiwa tengen kiblat papat padha kemigilan. Kepraban ajiku Bolo Sewu kabeh manut luluh lan kena owah sangka daya sirep lan kekuatane
Aji Bolo Sewu yo ingsun titisane Resi Bagaspati. Saya ulangi untuk mantranya, yaitu aku titisane Resi Bagaspati, doyoku Condro Birowo, doyoku Naga Saputir, iduku Wisa Sarpa Kencana, pengucapku gelap wasesa muloh sira ingsun matek ajiku Bolo Sewu kang tapane ing guwa garbane Resi Bagaspati sekabehaning khodam widodara lan widodari malaikat jin setan prewangan wis luluh syariat tunggal saiki mungsuh ing ngarep mburi kiwa tengen kiblat papat padha kamigilan kepraban ajiku Bolo Sewu kabeh manut luluh lantan kena owah sangka daya sirep lan kekuatane Aji Bolo Sewu ya ingsun titisane Resi Bagaspati. Ya, itu adalah mantra Aji Bolo Sewu. Sangat erat kaitannya dengan Resi Bagaspati sebagai pencipta atau pemilik ilmu ini. Bila mana Anda ingin mencoba mengamalkan ajian ini, lakukan puasa mutih selama 61 hari. Dalam berbentuk puasa, Anda tidak diperbolehkan berada di tempat keramaian. Akan lebih baik lagi bila Anda ini berada di kebun sawit ya, atau kebun karet, atau di hutan, atau di gua. Yang penting Anda jauh dari keramaian orang. Perlu Anda ketahui, manfaat dari memiliki ajian Bolo Sewu ini sangat banyak sekali, yaitu bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan sangat cepat. Bila dikeroyok masa, bantuan bisa didatangkan. Bila meminta bantuan untuk berbagai keperluan dan hajat, bisa meminta bantuan untuk berbagai keperluan dan hajat, dan masih banyak lagi. Manfaat di atas bisa jadi menjadi milik Anda selagi kuat untuk menjalani lelakunya. Selain itu, ajian Bolo Sewu ini juga ada pantangannya yang tidak boleh dilanggar. Bila Anda bisa berhasil mengamalkan ajian Bolo Sewu, lakukan pengujian dengan cara baca mantra 1 kali dan sebutkan keinginan Anda setelah membaca mantra tersebut. Dengan seketika itu juga akan ada banyak sekali yang membantu Anda, tapi sayangnya yang membantu Anda itu tidak terlihat atau kasat mata. Karena bila terlihat, itu menandakan Anda telah melanggar pantangannya dan dari memiliki ajian Bolo Sewu ini. Pantangan dan kelemahan Aji Bolo Sewu, semua ilmu pasti ada pantangan ya, tidak boleh dikerjakan. Bila mana Anda mengerjakan bantuan Bolo Sewu, sebaiknya dilakukan pada malam hari, karena bila ada yang melihat pekerjaan itu dikerjakan oleh bangsa jin, maka itu sudah termasuk suatu pantangan atau larangan. Menguasai ajian Bolo Sewu ini bukan tanpa keterikatan. Anda sebagai pengamal secara tidak langsung telah berbuat sebuah perjanjian gaib antara jin khodam Bolo Sewu dengan diri Anda yang tidak bisa dianggap remeh, apalagi sampai disepelekan. Bila kesalahan yang Anda buat cukup fatal, bisa jadi khodam ajian Bolo Sewu ini melampiaskan amarahnya ke diri Anda. Dengan begitu, bukan hanya bisa mencelakakan diri Anda, bahkan bisa sangat fatal akibatnya. Sebagai pengingat dari saya, bila Anda belum mengetahui dengan jelas tentang ajian Bolo Sewu, ada baiknya Anda meneliti yang benar-benar akurat, supaya tidak terbawa lamunan saat mendengarkan orang bercerita tentang ajian Bolo Sewu ini. Karena sekilas yang bisa dibayangkan adalah kita bersekutu dengan jin, atau bisa dikatakan kelompok sebelah itu sebagai syirik, karena
seperti yang kita ketahui tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun juga. Berteman dengan khodam ajian Pulau Sewu tidak akan menutup kemungkinan bahwa kita akan terpleset dan tersesat di dalamnya. Kalau Anda ingin tidak tersesat, ya amalkan ya qawiyu ya matin ikfisarud dolimin, ya qawiyu ya matin ikfisarud dolimin, ya qawiyu ya matin ikfisarud dolimin setiap hari 100 kali, dan itu pastinya lebih ampuh daripada ajian Pulau Sewu dan ajian Bandung Bondowoso ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.